Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam yang berbahagia ini Allah kembali memudahkan kita semua untuk bisa berkumpul di salah satu masjid dari masjid Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka kita untuk tafaqquh fiddin, mempelajari dan mendalami ilmu agama. Karena fahamnya seseorang terhadap urusan agama ini lebih penting ya daripada seseorang yang faham dalam urusan dunia. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang ulama besar, ulama madhab, beliau pernah mengatakan bahwa hajatuna ilal ilm asyaddu min hajatina ila syarab wa ta'am. Butuhnya kita kepada ilmu agama melebihi daripada butuhnya kita kepada makan dan minum. Kenapa kok seperti itu? Beliau ditanya, Imam, kenapa engkau mengatakan bahwa ilmu agama lebih penting daripada makan dan minum? Beliau mengatakan karena makan dan minum fungsinya adalah apa? Menghidupkan jasad dan menyehatkan. Itu pun kalau makannya sehat, itu Pak ya? Iya, menghidupkan jasad. Tetapi ilmu agama adalah akan menghidupkan dan menyehatkan iman dan hati. Gitu Pak. Maka hidupnya iman, sehatnya hati itu lebih dipentingkan daripada sehatnya badan. Masya Allah ya. Karena Bapak sekalian, Rasul menyebutkan bahwa di dalam tubuh manusia ini ada segumpal darah. Jika segumpal darah baik, maka seluruh anggota tubuh menjadi baik. Apa itu? Hati, kata Nabi. Rasul pernah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya pada diri manusia, pada jasad manusia ada segumpal darah. Jika baik, seluruh anggota tubuh akan baik.
Namun apabila rusak, semua akan rusak. Apa kata Nabi? Ketahuilah yang dimaksudkan adalah hati. Orang kalau hatinya baik, Bapak sekalian, hatinya baik, dia ketemu orang bisa senyum, Bang, dia melihat sesuatu, burung manuk mabur, Masya Allah, langsung kenal sang penciptanya. Masya Allah, Allah bisa menciptakan burung bisa terbang, ya, dengan model terbang yang bermacam-macam. Tuh, orang kalau hatinya baik. Orang kalau hatinya baik, lisannya baik, Pak. Lisannya baik. Ya, kalau hatinya baik, tangannya baik. Tapi sebaliknya, jika hatinya rusak, Masya Allah, tanggane bisa tumbas sepeda motor. Panas kumpulnya, Bang. Meriang seminggu, Bang. Tanggane beli mobil, Masya Allah, opnam seminggu na rumah sakit. Tanggane bisa membangun rumah gedong, mati sisanya, Pak. Saking apa? Rusak hatinya, Pak. Masya Allah, ya. Maka ilmu agama ini yang menjadikan seorang akan apa? Akan menjadi baik hatinya. Hatinya baik, maka seluruh anggota tubuhnya, matanya jadi baik, lisannya baik, tangannya, kakinya akan baik. Ini Bapak sekalian, insyaallah, ya. Maka betul kata Imam Ahmad, pentingnya kita mempelajari ilmu agama melebihi, ya, daripada kebutuhan makan dan minum, Pak. Ini bedanya. Apapun profesi kita, baik kita sebagai pedagang, sebagai pegawai, atau petani, peternak, semuanya butuh ilmu agama. Kan gitu, Pak, ya? Butuh. Seorang dokter, seorang polisi, tentara, semua butuh ilmu agama. Kenapa? Dia mau ibadah kepada Allah bagaimana? Apa pakai ilmu kedokteran? Ya, nggak bisa. Harus belajar ilmu agama. Ini Bapak sekalian. Nah, dan insya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam Kitabul Jami' yang diambil dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, kita masih menjelaskan di dalam bab Az-Zuhud wal Wara'. Kemudian Al-Hafidz mendatangkan hadis yang ketiga. Kita baca. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Dan dari Ibnu Umar, nama beliau adalah Abdullah bin Umar. Berarti putranya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memegang pundakku. Jadi pundak Ibnu Umar dipegang. Masya Allah, ya. Saking apa ini menunjukkan? Saking dekatnya Nabi dengan para sahabatnya. Ya, saking dekatnya Nabi dengan sahabatnya, megang pundak sahabatnya. Kemudian Rasul mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Kata Rasulullah, kun, jadilah kamu fid dunya, di dunia ini, ka'annaka gharibun, seperti orang asing, au abiru sabilin, atau orang yang sekedar lewat di jalan. Ini kata Nabi. Beliau berpesan kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Siapa orang asing? Orang asing adalah orang yang dia berada di negeri yang asing. Contoh, wong Purwokerto nopo ngerantau teng Jakarta. Nah, Jakarta asing baginya. Wong Purwokerto merantau teng Malaysia, asing bagi dia. Ya, maka apa? Rasul mengatakan, jadilah kamu di dunia seperti ini.
Apa maknanya Bapak sekalian? Para ulama menyebutkan bahwa ini hadis Rasul mengucapkannya adalah untuk apa? Agar sahabat Nabi, agar kaum muslimin itu apa? Tidak terlalu panjang angan-angan di dunia ini. Ya, jangan terlalu panjang-panjang, Pak. Ya, karena apa? Dunia yang kita pijak ini itu adalah negeri keterasingan. Ya. Bagi orang-orang beriman, negeri tempat tinggal kita bukan di dunia, Pak. Tapi di mana? Di hari kiamat kelak. Di dunia ini sekedar lewat, bahkan Nabi mengatakan, atau kamu seperti orang yang ada di jalan. Apa maknanya Bapak sekalian? Kata para ulama mengatakan, hada fihi zuhdu fid dunya. Ini terdapat perintah agar kita zuhud di dunia. Apa zuhud itu? Tidak terlalu menginginkan dunia. Yaitu seseorang tidak bergantung dengan dunia. Tidak menjadikan dunia sebagai apa? Tujuan tertingginya. Tidak. Tapi bagi orang beriman, tujuan hidupnya adalah di akhirat. Ini kata para ulama. Tapi kata para ulama bukan maknanya kita tidak nyari rezeki dunia, tidak. Maksudnya apa? Kata para ulama, maknanya bahwa annahu yatlubul halal liyasta'ina bihi ala ta'atillah. Maksudnya apa? Kita diperintahkan Allah untuk mencari rizki yang halal. Untuk apa? Untuk membantu ibadah kita kepada Allah. Ingat Bapak sekalian, perhatikan ya, tempat tinggal kita bukan di dunia, Pak. Ya, tempat tinggal yang abadi kita nanti di hari kiamat. Ya, makanya kan apa wasiat Allah? Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, yang artinya carilah oleh kalian negeri akhirat, negeri depan sana akhirat. Tapi kata Allah, kamu jangan melupakan bagianmu di dunia. Karena apa? Kita bisa beribadah kepada Allah butuh yang namanya harta. Nggih napa mboten, Pak? Ya nggih, contoh jenengan pengin bayar zakat. Orang di duit bayar zakat, ya dizakati. Nggih, kula panjenengan badhe kurban. Butuh harta mboten? Butuh. Kambing, sapi atau unta butuh. Kita pengin umroh perlu biaya. Kita mau haji perlu biaya. Gitu, Pak. Jadi digambarkan Rasul, kita monggo cari dunia, Pak. Perhatikan, tapi satu, cari harta yang halal. Yang kedua, harta yang halal itu untuk membantu kita apa? Ibadah kepada Allah. Itu saja sudah. Masya Allah ya. Makanya itu seorang muslim Bapak sekalian, karena kita sangat paham bahwa dunia yang kita sedang berada di dalamnya pasti akan ditinggal. Ini Pak. Apa iya sih? Lah nyong tak urip selawani urip bayi, selamani dunia bayi. Oh walah. Umur 100 tahun wis linglung. 200 tahun ngerepoti anak putu. Ini apa Pak? Makanya kalau bisa minta kepada Allah itu bukan ya Allah panjangkan umurku, keliru, Pak. Kurang itu. Harusnya apa? Ya Allah berkailah umurku. Itu paling penting, Pak. Ngapain kita umurnya panjang? Bener Allah jadikan umur kita berapa, Pak? Pinten, Pak? Pingine 200 tahun. Allah kabulaken wis siki umurnya 100 tahun linglung. 120 ora bisa ngapa-ngapa. Anak is pada mati, sing ngurusi putune kedeneng bayi ora mati-mati. Ya kan, ngerepoti anak putu. Nah, tapi kalau yang kita minta kepada Allah adalah umur yang berkah, Pak. Masya Allah. Selama kita punya umur selalu bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga, tetangga, dan kaum muslimin yang lain. Nah itu yang paling penting kita minta.
Ini Bapak sekalian. Nah, jadi Rasul mengatakan jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing. Jadi kalau orang yang asing, bagaimana keadaan mereka? Mereka tidak akan merasa tentram, tidak akan merasa tenang di tempat perantauan, Pak. Ngene apa mboten? Iya. Sing kepikiran priwe carane bisa balik kampung, usaha teng kampung niku Pak paling nikmat. Bar dodolan bakso bali nopo niliki mbah sugeng mbah sugeng. Ibune ditiliki nikmati pol-polan niku. Masyaallah nggih. Nah, makanya apa? Orang kalau dalam perantauan dia apa pingin kembali kampungnya. Itulah Rasul menggambarkan, jadilah kita di dunia seperti orang yang rantau atau kamu sedang apa? Cuman ngelewat. Kalau gambaran Nabi gini Bapak sekalian, dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasul pernah mengatakan, "Mali walid dunya ma masali wa masalu dunya illa karakibin sara fi yaumin asif fastadalla tahta syajaratin sa'atan min nahar summa raha wa tarakaha." Kata Nabi, ya, tidaklah permisalanku dan permisalan dunia melainkan seperti seseorang yang dia melakukan perjalanan, gitu ya, di hari yang sangat terik panas. Kemudian apa? Kan kesel Pak, panas nggih. Anu acak kaya zaman saniki, zaman biyen numpak onta, numpak keledai, nopo jaran, yo nggih. Mboten ngangge AC. Nah, si bapak ini dia perjalanan jauh, kemudian apa? Di bawah terik matahari. Liren, Pak. Kemudian di bawah pohon. Sesaat, ya panas, istirahat sebentar. Habis itu apa? Tsumaraha wa tarakaha. Begitu sudah masuk waktu sore, kemudian apa? Si orang ini dia meninggalkan tempat istirahatnya. Itu Pak. Rasul menggambarkan dunia yang kita ada di dalamnya sekarang itu bagaikan seperti kita seorang musafir, orang yang perjalanan jauh, kemudian nopo ngiyup teng pundi di bawah pohon niku. Apa nang kono wong anu ngiyup nang wit-witan terus gawe dapur mriku, gawe ruang tamu yang mboten. Begitu sudah istirahat ditinggalkan tempat itu. Itulah gambaran Nabi tentang dunia ini. Nah, Bapak sekalian, wakani Ibnu Umar yaqul, kemudian Ibnu Umar beliau merinci ucapan Nabi ini. Ibnu Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadiri shabah." Jika engkau sedang berada di waktu sore, maka jangan nunggu waktu pagi. Maksudnya nopo? Arab ngibadah sedekah lah ngisuk bae lah. Isuk-isuk bae. Masya Allah. Nggih. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Dan jangan sampai ketika di waktu pagi kamu nunggu waktu sore, mengko bae sore. Dulu Bapak sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah Bapak sekalian, beliau sholat asar bersama dengan para sahabat. Sholat asar, begitu salam, beliau langsung meninggalkan tempat sholatnya. Bahkan apa? Terburu-buru sekali sampai digambarkan para sahabat Rasul melangkai nopo pundak para sahabat. Jadi niki sholat Rasul imam, begitu salam langsung lompat celek, langsung masuk ke kamar istrinya. Para sahabat betul-betul kaget, ini ada para Rasul ini. Tiba-tiba ngelangkai para sahabat. Enggak seperti biasanya. Biasanya kan wiridan dzikir dulu. Ngaten nggih. Begitu selesai sholat langsung meninggalkan tempat sholat. Kemudian setelah selesai urusan beliau masuk ke masjid lagi. Para sahabat bertanya, "Rasul, ada apa dengan diri engkau ya Rasul?" Apa kata Nabi? "Iya, tadi selesai sholat saya ingat ada kepingan emas atau perak sedekah yang belum saya salurkan," kata Nabi. Beliau bayar zakat belum diberikan kepada yang berhak. Kemudian apa? Beliau cepat-cepat melakukan. Nah ini
Contoh Kanjeng Nabi Bapak sekalian. Ya, bersegeranya beliau untuk melakukan kebaikan. Nah, makanya di kalangan istri Nabi ada yang modelnya Pak cekatan seperti Aisyah Pak. Jadi kalau Aisyah, beliau punya rizki berapa langsung diberikan kepada fakir miskin langsung. Tapi sebagian istri yang lain dikumpulin dulu Pak, begitu sudah agak banyak baru diserahkan kepada fakir miskin yang berhak. Ini ya, masya Allah. Ini dalam hadis ini Bapak sekalian menunjukkan kepada kita agar apa? Kita bersegera untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kita sebagai manusia Pak, belum ada jaminan, nggih, apa besok pagi kita masih sehat napa boten, nggih. Kula bar tangi turu sirai mumet subuhan ora kuat, bisa mawon. Apa maning turune ora tangi-tangi maning wila. Repot. Makanya Ibnu Umar mengatakan wa khud min sihatika li saqamika. Gunakan masa sehatmu untuk apa? Untuk masa sakitmu. Ini Pak, karena manusia itu masya Allah Pak, ya begitu cepatnya berganti. Sekarang sehat, nggih. Kadang-kadang sejam kemudian kok sirai mumeti pol-polan, ternopo gejala stroke. Nah, saniki sehat, lewat kamar mandi kepleset, nopo, nopo Pak. Nah, masya Allah, ternyata tulangi retak, tang masjid mboten saged. Masya Allah Pak, itulah manusia. Ya, sekarang sehat, numpak motor, naudzubillah, anak lagi kenceng-kenceng, ibu-ibu rating kiri belok kanan, ya bertabrakan. Niku nggih. Masya Allah, maka Ibnu Umar mengatakan, maka gunakan di masa sehatmu untuk masa sakitmu Pak. Cobi. Nggih kula panjenengan sing biasa sholat berjamaah, pas meriang wetenge melilit, masya Allah. Arep rukuk ora kuat, ngadeg ora kuat, nggih Pak. Masya Allah. Maka kapan kita sehat gunakan Pak. Kan gitu, yang namanya rasa sakit datang tiba-tiba. Apa mending kula panjenengan sing olahragawan mawon, begitu sakit ya sakit, nggih. Masya Allah. Bual-bualan menang 7-0. Bali ngomah mumet kitene mumet bae mak, kira mari-mari. Masya Allah niku. Wa min hayatika limautika, dan pergunakan di masa hidupmu sebelum engkau mati niku Pak. Ya, saya yakin Bapak sekalian, orang-orang yang sekarang di alam kubur, mereka itu rata-rata hampir semua Pak, mereka kepingin seperti kita hari ini Pak. Orang-orang di alam kubur semua mereka menginginkan seperti kita, sholat isya, sholat maghrib berjamaah, habis itu nopo duduk di masjid musola dengar pengajian, dilanjut sholat isya. Ya, itu orang di alam kubur Pak. Di alam kubur banyak orang yang dulu berandai-andai pingin tobat, tapi nopo belum sempat tobat mati. Di alam kubur banyak dulu pingin haji, tabungannya pun cukup, tapi nggak baiklah nunggu matan tua sedikit, orang tua mati. Nggih? Iya. Dulu di sana banyak di alam kubur orang yang pingin baca Al-Quran, tapi apa? Belum sempat baca Al-Quran mati. Makanya Bapak sekalian, setiap orang yang bertemu dengan kematian pasti mereka akan apa? Menyesal. Pingin balik ke dunia. Untuk apa? Beramal soleh. Sering ayat yang kita bacakan di dalam surat Al-Mu'minun, ayat 99 sampai 100. Allah betul-betul mengingatkan kepada kita, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Maka sampailah apabila kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, si mayit akan mengatakan, rabbirji'uni, ya Allah,
Wahai Robku, tolong kembalikan aku ke dunia. Pengen apa Pak? Balik ke dunia. Untuk apa? Apa pengen dodolan bakso? Mboten. Apa pengen jadi anggota nopo? Mboten. Pengen jadi pejabat? Bukan. Yang mereka inginkan satu, la ali a'malu solihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Niku Pak. Itu cuma satu. Keinginan mayit cuma satu niku Pak. Bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Tapi apakah mungkin Allah ngasih kesempatan balik? Enggak mungkin. Allah nutup harapan mereka. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu ucapan yang kalian ucapkan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada alam barzah, alam kubur, sampai tibanya hari kiamat. Ya sudah, nego Pak, ya manusia di hari itu cuman apa? Menyesal, hanya menangis. Coba Pak, pernah nggak kita menyesal Pak? Allah, mau remelu si bapak itu kan ya, menyesal luar biasa. Makanya Bapak sekalian, penyesalan orang-orang zalim di hari kiamat dahsyatnya luar biasa. Kita kalau di dunia Bapak sekalian nyesel lah, wingi orang melu sih ya, paling ngaten Pak, nggih, diomongin bapak wingi kon dodolan bakso bae malah dodolan nopo cireng, bangkrut usahane nggih. Lah nggane wingi ngomong melu bapak bae sih. Nah, nyesel ini Pak, paling jari satu masuk ke mulut. Tetapi di hari kiamat penyesalan orang-orang zalim, apa kata Allah? Yauma ya'adul zalimu ala yadai, ingatlah di suatu hari yang mana orang-orang zalim mereka memasukkan kedua tangannya ke mulut mereka Pak. 10 jari masuk ke mulut Pak. Bukan kayak gini, tapi 10 jari dijajal kabeh Pak. Saking menyesalnya mereka. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasulis sabila, andaikan, aduhai andaikan dulu aku mengikuti jalannya para rasul, ibadah kepada Allah, nggih, nuntut ilmu agama, berbuat baik kepada sesama. Itu yang paling diinginkan setiap mayit. Ini Bapak sekalian, Masya Allah. Maka Ibnu Umar mengingatkan kepada kita, ambil masa sehatmu untuk masa sakitmu, gunakan masa mati hidupmu sebelum masa matimu. Kan Bapak sekalian, Masya Allah, orang sekaya apapun, orang setinggi apapun kedudukannya, orang seluas apapun ketenarannya, begitu mati ya semua akan kita tinggalkan. Sing pakaiane mungkin bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 7 mungkin Pak, puyer mungkin Pak, semua kita lepas. Semua kita lepas Pak. Makanya begitu kita mati Pak, titel kita semua hilang Pak, hilang semua, titel di dunia hilang semua. Buktinya nopo? Begitu wong tentak takziah, mayite pundi? Contohnya yang mati Pak Camat, apa takoni Pak Camat pundi? Ya ora, saya takoni mayite pundi nih Bang ya. Dulu camat, insinyur, dokter andes, profesor, entong kabeh begitu mati titeli ganti siji. Sinten Pak niku Pak? Mayit almarhum gitu. Pundi mayite? Kae nang kang jero kae ini. Masya Allah ya. Makanya Rasul mengatakan Pak, yatba'ul mayyita salasun, yang akan mengikuti seorang mayit cuman 3 Pak. Dari 3 ini ternyata apa? Fayarji'u tsnani wa yabqa wahid, yang 2 akan kembali, yang menyertai mayit cuman 1. Apa yang kembali kata Nabi? Yang fayarji'u maluhu wa ahluhu, yang akan kembali adalah nopo? Harta dan keluarga.
kita punya mobil mewah, punya emas, mungkin ibu-ibu kalungis sepindan 5 kilo emas, gelange 4 on, anting-antinge 10 on sekilo nganti meler wingi. Begitu kemati apa dikubur, ya dumai anak putune, eman-eman temen kae, nggih. Iya, ditinggal, dilepas nih Pak, dilepas. Yang menyertai apa? Harta si mayit itu cuman kain kafan melekat pada tubuhnya, ditali. Sudah. Nggih, harta. Mobil mewah balik. Emas berkilo-kilo balik. Nggih, baju sing mahal-mahal balik. Masya Allah, baju yang punya nomor ini titel macam-macam guys, balik semua. Keluarga pun balik. Punya istri sing jari Masya Allah mas, aku padamu sehidup semati. Ternyata nama Pak, begitu Bapak mati, beribu yang ngolet maning. Berarti cintanya apa? Sehidup sampai sebelum mati. Ya mungkin bulan pertama iyalah aduh sedih banget, wah bojoku mati. Nggih, bojoku mati aku sedih jadi janda. Tapi barong tahun, Ibu, biasa baik kok iki kok. Ngolit maning ya kena gitu ya. Itulah manusia, Pak. Ya Masya Allah. Anak yang dulu sayang sama kita, istri yang cinta sama kita, teman, saudara, Masya Allah Pak. Ya, kita tidak butuh di hari itu nopo karangan bunga. Mboten bangga niku Pak. Kalau panjenengan nilar Pak. Ke perusahaan A gawa karangan bunga berbela sungkawa atas kematian Abu Bakar. Mboten butuh kula Pak. Niki perusahaan B, Masya Allah, mati se-RT deret 100 meter penuh dengan bunga. Apa bermanfaat untuk mayit? Tidak sama sekali Pak. Nggih, berbela sungkawa enggak bermanfaat. Yang bermanfaat apa? Doa-doa mereka. Nah, maka Rasul mengatakan wa yabqa wahidun, yang menyertai si mayit cuma satu, yaitu apa? Wa huwa amaluhu, yaitu amalan si mayit. Niku Pak, salat kita, sedekah kita, puasa kulolan panjenengan, nggih, serawung kulolan panjenengan kalih tetangga ingkang sae. Itu yang kan apa? Memberi manfaat. Niku Pak, Masya Allah. Nggih, makanya ya niku luar biasa nggih. Harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, jabatan, semua akan ditinggalkan. Ya, yang bermanfaat di hari itu hanyalah amal soleh. Makanya kata Ibnu Umar gitu, khud min sihatika lisakomika, gunakan masa sehatmu untuk masa sakitmu, masa hidupmu untuk masa tuamu atau masa matimu. Kalau Rasul dalam hadis yang lain mengatakan irtanim khamsan qabla khamsin, pergunakan waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Apa tambahannya? Yaitu di antara tambahannya adalah faraghaka qabla syughlika, gunakan masa senggangmu sebelum datang masa sibuk. Nggih Pak nggih. Ini kadang-kadang Masya Allah kita sekali sibuk luar biasa Pak. Ya teka tamu, ya kadang-kadang saking desa wonten semacam-macam. Sehingga Pak, ngibadah kadang-kadang terbengkalai. Maka kata Rasul, kapan kita senggang lakukan kebaikan itu. Dan kata para ulama, kesibukan manusia yang paling sibuk adalah apa? Ketika datang kematian Pak. Kenapa? Di hari itu tidak ada kesibukan manusia kecuali satu, memikirkan amal soleh. Nah sudah, itu kalau sudah datang kematian, manusia tidak punya cita-cita yang lain kecuali bisa apa? Mendapatkan amal soleh. Itu amal soleh yang dia perbuat mendapatkan pahala dari Allah, itu saja. Gitu ya. Kemudian apa? Rasul juga mengatakan wa min ghinaka li fakrika, dan pergunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Nih Pak.
Jadi Rasul mengingatkan Bapak sekalian, kapan kita masih kaya, kita punya kecukupan, gunakan kekayaan kita untuk apa? Untuk amal soleh. Sehingga apa? Begitu miskin lah, donge kembian sih yang bantu fakir miskin, bantu masjid. Nah itu keliru Pak. Maka Rasul ingatkan, ya, gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kenapa Pak sekalian? Di dunia ini Pak, tidak ada orang yang stabil terus. Dulu pernah berkecukupan, bahkan berlebih hartanya, tiba-tiba melorot. Wonten Pak? Ada. Mobil ada lebih dari satu. Rumah mewah lebih dari satu. Kebun sawah luas. Begitu Allah berikan satu saja penyakit Pak. Masya Allah, penyakit nggih. Sekali ke dokter nopo kebone kontal. Ke dokter berikutnya sawai dilipat niku jadi duit. Nggih, transfer ke rumah sakit. Ke rumah sakit nomor 3 nopo nih? Mobil mewah dilepas. Dokter 4 kali mobilnya col. Mau kalau kita antong nggak ada nggak ada Mas sekalian, masya Allah. Itulah makanya Rasul mengingatkan, tatkala kita berkecukupan, kita kaya, gunakan sebaik-baiknya sebelum kita jatuh miskin, gitu ya. Dan masa hidup kita gunakan sebelum datang kematian kita. Ini Bapak sekalian, masya Allah, ini adalah nasihat yang luar biasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan Bapak sekalian. Bismillah, semoga Allah memberkahi Ustadz dan jamaah semuanya, amin. Apakah kita wajib menyolati jenazah muslim yang di akhir hidupnya tidak melaksanakan sholat, padahal sebelum sakit rutin sholat? Masya Allah. Gini Pak ya, dalam kondisi seperti ini masya Allah, perlu kita ingatkan bahwa kewajiban sholat adalah sepanjang hidup Pak. Kewajiban sholat adalah sepanjang hidup. Bahkan apa? Dalam kondisi sakit saja masih wajib sholat. Rasul mengatakan, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Sholatlah sambil berdiri, jika tidak mampu sambil duduk, jika duduk tidak mampu sambil berbaring. Kata para ulama, bagaimana kalau berbaring pun tidak bisa sholat? Kenapa? Kaku semua badannya. Kata para ulama, tetap wajib sholat walaupun hanya sekedar isyarat. Contohnya apa? Lisan bisa ngomong, ya sudah, Allah Akbar. Tangan kaku, kaki kaku, kecelakaan nggih. Aspal kabeh ngambung aspal, kaku Pak. Terus kepriwe? Salat ya sudah, Allah Akbar. Allah, matanya merem gitu, enggak apa-apa. Nih bisa. Bagaimana kalau ternyata mata orang melek-melek ya, tapi masih hidup? Kata para ulama, selama dia masih hidup dan dia masih sadarkan diri, masih wajib sholat walaupun hanya dengan sekedar isyarat. Makanya ini keliru Pak ya, kalau ada orang sakit meninggalkan sholat, keliru Pak. Jadi kewajiban sholat sampai dia mati. Nah sekarang bagaimana jika kita mendapati ada seorang muslim di akhir hidupnya dia meninggalkan sholat? Gini Pak, kita husnudon saja ya, kalau misalkan ada seorang muslim meninggal, ya mungkin sholatnya pasti pas kita tidak ngerti, kita tidak lihat gitu Pak ya, atau mungkin sholatnya dia sambil tiduran di akhir waktu, nggak apa-apa kan? Atau dia menjamak sholat, misalkan sholat duhur sama asar dikerjakan menjelang waktu asar misalkan, itu boleh. Itu namanya jamak suri, jamak bentuknya saja. Jadi sholat duhur misalkan jam 3 kurang 10 Pak, kali 5 menit asar ya, dia sholat duhur di situ. Begitu selesai sholat adzan asar, dia langsung sholat asar di situ, boleh Pak. Ya apalagi dalam kondisi sakit seperti itu. Jadi lebih baik kita husnudzon dan kita berprasangka baik, sholati saja orang seperti itu. Kita kata para ulama pura-pura tidak tahu, dan kita nggak perlu nanya kemarin sholat nggak akhir-akhir, jangan. Gitu ya. Kita tidak dibebani untuk menanyakan seperti itu. Wallahu a'lam. Lalu sahkah pernikahan dengan wali yang tidak melaksanakan sholat? Masya Allah. Tadi kalau tidak menjalankan sholat hanya di
tadi waktu itu ya sah, tapi masya Allah kalau wali nikah syaratnya Pak muslim Pak. Nah sekarang bagaimana kalau orang selama hidupnya tidak pernah sholat, bagaimana dia? Aduh, bisa bahaya keislamannya Pak. Lebih baik kalau seperti itu walinya diganti Pak. Kalau ada misalkan seorang bapak nggak pernah sholat sama sekali, jangan dijadikan wali nikah, karena syarat wali itu harus orang muslim gitu ya. Iya, ini hati-hati Bapak sekalian. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Ini Bapak sekalian mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Intinya bahwa sholat itu sangat penting ya. Jaga sampai kapan? Sampai kita mati Pak, sampai kita mati. Kewajiban sholat tetap ada pada pundak kita sampai kita mati. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.